Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Kami terbentuk juga secara embrio dan pendanaan kami patungan. Kalaupun ada, itu kita anggap sebuah bonus saja, nggak lebih dari itu. Kalau Pak Jokowi udah jelas partai-partai pendukungnya. Iya. Sekarang aku tertarik ini, relawan Pak Gatot. Ya. Apa selalu berdoa mengharapkan durian runtuh? Kenapa saya Tidak. katakan demikian? Ya. Karena kebetulan Pak Prabowo itu baru didukung oleh Gerindra. Ya. Yang mana bicara undang-undang dan sudah dibawa ke MK belum memenuhi syarat. Apa kalian berdoa? Karena aku lihat yang selama ini dengan Pak Prabowo udah mulai genit juga. Udah mulai mau ketemu Mas Gatot. Apalagi Amin Rais udah mulai memuji-muji Gatot. Kan? Ya. Aku takut jangan-jangan nanti Pak Prabowo ini jadi kingmaker. Apa itu maksud kalian? Hah? Jadi Gerindra juga mendukung Gatot. Ya. Terima kasih. Silakan, Mas Rama. Gini, saya. Jadi memang kita sudah mempersiapkan deklarasi bersama Parpol. Tunggu tanggal mainnya. Ya, gitu ya. Jadi kita berdoa, berusaha, dan kita kerja keras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Jadi nggak cuma berdoa mengharap Wah, durian runtuh. salah kalau kalau cuma kata berdoa Bang doang. Ruhut. Enggak. Kalau masalah kingmaker, insya Allah. Insya Allah. Betul begitu Mas Andre? Jadi gini, saya jawab ya. Aha. Pernyataan Bang Ruhut bertanya sama Bang Rama. Ini kan menunjukkan memang kubunya Pak Jokowi khawatir ketemu Pak Prabowo di Pilpres 2019. Itulah. Itu ya bagaimana makanya bosnya Bang Ruhut, kan Bang Ruhut sekarang jadi tim Bravo di bawah Pak Luhut ya. Makanya bosnya Bang Ruhut, Pak Luhut melobi-lobi terus Pak Prabowo agar mau jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Dan itu sudah ditolak oleh Pak Prabowo. Jadi insya Allah ya kerjasama koalisi antara Partai Gerindra dan PKS hampir final, sudah 95%. Bang Ruhut tidak usah khawatir, kita akan bertemu kembali di Pilpres 2019, Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan rematch, insya Allah Pak Gatot akan mendukung Pak Prabowo. Oke. Jadi Kang Oman. Olga dulu. Bertanya kepada Mas Rama ya. Ya. Mas Rama, kalau tadi melihat bahwa capres yang Mas dukung itu sepertinya belum mendapatkan pinangan dari parpol. Apakah dari relawan sendiri ikut melobi kepada parpol-parpol tersebut? Dan apabila ternyata angkanya itu belum cukup untuk menjadi capres, misalnya jadi cawapres gimana? Pertama gini, kita memang tugas berat. Karena kita pemilih baru dan kita ingin menciptakan demokrasi yang terbaik di Indonesia. Jadi dunia tuh ngeliat Indonesia tuh demokrasi baik, jangan itu lagi. Jangan demokrasi yang agak kurang bagus gitu. Jadi tugas relawan ini adalah satu, memperkenalkan Pak Gatot ke masyarakat level bawah sampai level atas. Yang kedua, kita memperkenalkan Pak Gatot ke partai-partai, tentunya bukan partai-partai yang udah diusung Pak Jadi Jokowi. sudah sowan gitu Sudah. ke partai mana aja Mas? Kita sudah ke PKS dan kita juga mau ada audiensi sama Demokrat, PAN, PKB. Ya kita juga partai kecil kita juga datangin juga kayak PBB gitu. Kita udah soan. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya aja. Nanti akan gebrakan di Indonesia yang bagus gitu. Kalau ternyata angkanya nggak cukup, Lewat Ya. loh. Kalau nggak ternyata jadi main angkanya apa tidak gimana? Apa cukup. jadi wapres atau gimana? Oh, ternyata Kalau angkanya misalkan gini, sudah tanggalnya ternyata. kita nih Selendang Putih ini masyarakat yang berkarakter. Jadi kalau misalkan Pak Gatot ini ikut di wapresnya Pak Jokowi, kita tidak akan mendukung Pak Gatot. Kan wapres kan bisa, Oke, cawapres kan kalau banyak. Pak Cawapres bisa yang ke lain Pak gitu. Gatot, ke Pak Prabowo, insya Allah kita akan tetap ikut. enggak, jadi begini. Ini panelis yang tercantik di antara kami. Maksud beliau begini ya. Terus terang saja. Tadi jelas dikatakan
akan ada poros baru. Ya. Kalau ada poros baru, ya memang nggak salah juga kalau orang bilang Pak Prabowo nanti jadi wapresnya Pak Jokowi. Karena poros baru ini kita berbicara Demokrat, Ya. ada AHY. Berbicara PKS, Ya. ada 9 calon presiden, 9 mau. Ya. Bicara PAN, ada besannya Amin Rais. Ini semua mau jadi presiden. Betul apa yang dikatakan Ya. si cantik. Mau nggak Pak Gatot menjadi wapres? Tolong ketegasannya. Tegasan saya, makanya saya udah bilang tadi, Selendang Putih Nusantara ini relawan yang berkarakter. Kita lihat dulu capresnya siapa. Kalau capresnya yang menurut kami tidak masuk di kriteria kami, kita akan tidak dukung. Tapi kalau capresnya ini masuk di kriteria kami, kita akan dukung. Jadi Kalau gitu- Jokowi tidak masuk kriterianya Tidak. Selendang Oke. Putih, Tidak. tapi Ini Prabowo masuk capres Masih bisa kriterianya masuk, Selendang masih Putih. bisa Ini masuk ya. menarik nih karena kriterianya sudah ada ya. Ya, karena Bisa kita disebutkan berkarakter. nggak apa kriterianya? Bisa disebutkan nggak kriterianya apa? Kriterianya sebenarnya kita tuh kalau dibilang cawapres itu nggak tertarik banget gitu ya. Kita memang tujuan kita tuh apa capres. Atau dalam bahasa yang lain, Ya. apa yang mengakibatkan posisi Gatot itu nggak bisa masuk ke cawapresnya Jokowi? Atau apa yang menyebabkan Kriteria bisa apa yang masuk tidak kepada dipenuhi oleh Jokowi? yang lain gitu? Ya makanya saya bilang politik ini kan kalau kita bilang pasti ketika sudah terjadi baru kita bilang pasti. Kalau sekarang ini kita masih menerka-nerka, ya cuma ngomong kosong. Bang Soal Ray. kriteria, Bang Ray, Kriteria saya apa tambahkan yang aja. Enggak, kayaknya Bajunya belum ada saja sih udah putih kriterianya. itu. Jadi pas dukung ya, Prabowo. tadi kriteria apa yang mengakibatkan Gatot ini nggak bisa masuk ke Jokowi? Pak Jokowi. Atau Apa masuk yang ke yang mengakibatkan lain? Jokowi nggak punya kriteria? Kriterianya adalah kami kan makanya kami berkarakter, Pak. Kita berkarakter karena kita masyarakat yang gelisah dengan keadaan yang sekarang gitu. Oke. Iya. Itu. Oke, Pak Kang Maman dulu. Silakan Kang Maman. Capresku bukan capresku bukan capresmu itu dari tadi saya nangkap konotasinya capresku plus plus plus, capresmu minus 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 minus. Nggak ada gitu loh positifnya untuk capres orang. Dan di akar rumput ini bisa dianggap sebagai memobilisasi kebencian, memobilisasi emosional. Boleh kasih saya satu contoh aja masing-masing saling memuji calon-calonnya. Mungkin gini ya, kita sadar hal itu. Kayak setiap pemimpin kan pasti punya sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau Pak Gatot saya sampai detik ini kan belum teruji, harusnya masih OTW. Kita juga bingung juga kalau masih OTW kita komenin kan nggak enak juga. Oke, yang lain Mas, untuk Silakan, Mas Bang dua-duanya. Andre. Pak Gatot, saya memuji Pak Gatot ya. Ya. Pak Gatot tentu prajurit TNI yang taat konstitusi. Pak Jokowi dipuji ya, Pak Ya. Jokowi. Ya, Presiden Indonesia yang ke-7. Kalau Pak Jokowi terbaik, Pak Jokowi baik. Pak Prabowo baik, Pak Gatot yang terbaik gitu. Kalau disuruh milih Pak Jokowi atau Pak Prabowo untuk berteman dengan Pak Gatot? Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah Karena itu terjawab. makanya putih-putih sama. Mbak Tejo. Ada satu dari inti saya Mbak Gaudiens tadi tentang istilah relawan. Jadi segala sesuatu di kebudayaan-kebudayaan besar itu yang paling inti justru tidak dikatakan gini. Kiai-kiai sepuh kalau kita jalan ke Blitar, ke Jepara dan lain sebagainya sering pesan ke aku, satu-satunya kata yang ada judulnya surat di dalam Al-Quran tapi tidak ada di bawahnya antara lain Al-Ikhlas. Semakin carilah kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, nggak ada. Artinya kalau you rela justru nggak usah dikatakan. Semakin dikatakan kita tanda tanya ini, apa sini apa ini? Mau jadi komisaris apa? Karena begitu dikatakan itu sudah riak. Gimana pendapat? Kalau saya misalkan, saya juga membantah Pak Andrian di sini orang Jokowi, saya netral, saya nggak mendukung siapapun. Saya katakan dengan tegas pada seluruh rakyat Indonesia, Sujiwo Tejo tidak mendukung siapapun. Oke, jawab pertanyaan saya karena habis itu saya akan nanya yang kedua. Oke, dimulai dari Mas Eben dulu ya. Ini Silakan. Mas Tejo, saya kebetulan aktivis 98 yang sampai detik ini tetap melakukan kritik
terhadap rezim siapapun. Kedua, saya akhirnya terlibat di relawan Jokowi. Sampai detik ini saya bukan seperti relawan-relawan yang motivasinya cuma untuk mencari komisaris. Saya sampai detik ini tetap menjadi ketua relawan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Jokowi tidak mereshuffle saya sebagai ketua relawan, itu aja. Artinya tidak ada motivasi selain ada cita-cita yang sama yang saya perjuangkan di Jokowi. Bukan maksud saya kenapa tidak katakan pendukung saja atau apa gitu. Karena relawan itu inti, rela itu inti yang nggak perlu dikatakan. Jadi ada dua, misalkan tidak ada kata Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah. Artinya kalau kau membuka diri, toleransi, membuka nggak usah dikatakan, lakukan. Jelang 1 tahun pemilihan semakin dekat, relawan angkat bicara tak sedikit yang nekat. Bebas dukung siapa tapi visi misi apa, semua bertanya kamu dapat berapa? Tiap tahun politik banyak berita yang masuk, tak sedikit yang masuk malah berita palsu. Harus jadi perhatian supaya ada dukungan menjadi yang terbaik untuk dianggap unggulan. Bebas bersuara, semuanya punya pendapat, beragam kegiatan para pendukung merapat. Walau berlomba-lomba untuk jadi pemimpin, tetap negara kesatuan yang kita ingin. Capresmu bukan capresku, capresku bukan capresmu, capresnya bukan capresku, biar bagaimana kita tetap satu. Capresmu bukan capresku, capresku bukan capresmu, capresnya bukan capresku, biar bagaimana kita tetap satu. Dipersembahkan oleh